Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kembali lagi saya ingin melihat aktivitas Puyu di sore hari ketika dikasih pakan, karena siang mungkin terlalu terik panas ya. Pas sore kita kasih pakan, kita full di tempat pakannya. Ini mereka sedang lahap memakan, dan ini tempat makan saya posisikan di luar dengan menggunakan paralon yang saya lubangi biar puyuh tersebut kalau memakan tidak berebut dan berceceran ya. Kalau kita nggak bentuk lubang seperti ini, misalkan dengan kondisi atau dengan tempat pakan kotak yang terbuka lebar memanjang, nah itu maka akan berceceran. Ini aja dengan kondisi lubang-lubang seperti ini masih ada aja dia ceceran makanan ketika dia mematok-matok makan ya, karena sambil di kadang sambil dikibasin gitu. Jadi sayang kan kalau kita ngasih pakan terus ada yang terbuang. Untungnya saya kombinasikan di bawahnya dengan ayam ya, jadi kalaupun pakan jatuh ke bawah juga itu akan dimakan oleh ayam. Dan ini saya lihat perkembangannya sudah mulai banyak yang bersuara ceker gitu. Nah itu yang jantan itu, ada pejantan itu sudah mulai memasuki fase perkawinan, artinya dia sudah dewasa ya. Ini sudah puyuh dewasa ini. Dan kalau saya lihat dan perlu kita ketahui, puyuh kalau sudah memasuki fase dewasa itu dari kotorannya bisa kita lihat. Kalau fase dari anakan sampai ya dibilang belum dewasa lah, masih remaja kalau seperti manusia gitu ya, itu kotorannya masih padat, artinya kotoran fur yang dikeluarkan dari feses, bentuk feses dari puyuh ini masih berbentuk kotoran padat. Nah setelah memasuki fase dewasa, dia kotorannya akan berubah, dia lebih berbentuk cairan gitu, lebih banyak cairannya gitu. Jadi sudah bukan kotoran padat lagi. Nah, itu tandanya puyuh sudah memasuki fase dewasa, atau bisa dibilang mulai memasuki fase masa kawin ya. Jadi ada perubahan bentuk feses atau kotoran puyuhnya itu bisa ditandakan atau bisa dicirikan dengan kondisi feses yang dibuang, bentuk kotoran. Dan kebetulan di tempat saya yang sedang saya liput video ini ada kondisi hujan ya, tapi siang terasa terik panas. Nah, ini pas sore hujan. Nah itu ya fungsinya diberi lampu penerangan, selain penerangan juga sebagai penghangat untuk kondisi puyuh tetap terjaga ruang suhunya, walaupun ini kandang terbuka itu. Tapi kalau dikasih lampu penerangan dengan box lamp ya, mungkin untuk menambah atau untuk mengurangi
kondisi kedinginan, apalagi di malam hari. Namun ya itu tadi, kalau kita kasih lampu penerangan, puyuh akan selalu aktivitas, cenderung aktif walaupun malam hari ya. Terlebih lagi kondisi pakan tersedia, ya sudah, dia akan makan dulu. Makanya saya perhatikan perkembangannya ini 1 bulan sudah sebesar ini ya. Dan menurut informasi yang saya dapat itu, memasuki fase peneloran itu biasanya di kisaran umur 40 hari dari penetasan ya. Menurut informasi yang saya dapat dari berbagai sumber atau dari pengalaman orang yang pernah memelihara puyuh. Memang terlihat atau saya rasakan dalam pembesaran burung puyuh ini ya cukup lumayan menghibur lah, kalau dijadikan sebagai alternatif hiburan kalau kita pemeliharaan dengan skala kecil ya, artinya untuk ya kegiatan mengisi waktu luang saja. Tapi untuk skala usaha atau skala bisnis ya mungkin mesti difokuskan lagi dari mulai waktu, tempat, dan juga manajemen pemasarannya, dari hasil petelur ataupun misalkan hasil budidaya puyuh penetasan gitu. Dan perlu diketahui juga untuk puyuh sesudah memasuki fase dewasa atau fase perkawinan, nah untuk menghasilkan telur itu pakan mulai diganti. Yang awalnya kita menggunakan pakan fur pedaging dari awal penetasan, artinya puyuh kecil. Nah setelah puyuh dewasa dan memasuki fase perkawinan atau mungkin nanti akan menghasilkan telur, itu pakan sudah mulai kita ganti dengan menggunakan fur petelur. Ya mungkin dari kandungannya berbeda antara fur pedaging dengan fur petelur, karena lebih cenderung fur petelur untuk meningkatkan rangsangan supaya puyuh dia cepat memproduksi telur ya. Selain dengan proses perkawinan antara jantan dan betina, juga didukung dengan pakan yang sesuai dengan kebutuhannya pada fase peneloran ini ya. Ya mungkin ini saja video kali ini untuk melihat atau review kondisi puyuh pada sore hari seperti apa, dan saya tetap menyampaikan informasi apa yang saya dapat sesuai dengan pengamatan saya dan pengalaman saya. Nah, kemudian dicocokkan dengan referensi yang ada atau pengalaman orang yang pernah beternak puyuh ya. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.